Semangat pagi semuanya. Salam kenal, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Ya, hari ini saya diminta untuk mengisi tentang ini tema hari ini. Tapi menurut saya yang saya jelaskan hari ini lebih banyak di FMCG, eh, apa namanya, produk food and beverage. Jadi nanti silakan aja, kita juga ada nanti sesi tanya jawab. Bisa juga kita bertanya jawab tentang materi ini ataupun sedikit di luar materi ini, silakan saja. Oke, next mungkin bisa dibantu. Ya, jadi sorry, di sebelum saya mulai, saya di ruangan ini dibantu oleh beberapa rekan eh, kantor kami ya. Nanti kalau ada apa namanya pertanyaan juga bisa selain saya mungkin dari rekan kantor bisa jawab juga. Ini ada beberapa agenda yang disampaikan. Yang pertama mungkin tentang company profile Garuda Food agar semuanya Bapak Ibu semua dan adik-adik semua bisa eh, tahu tentang Garuda Food lebih dalam. Yang kedua mungkin adalah landscape dan sales fundamental sesuai dengan topik. Yang ketiga adalah marketing esensial. Kemudian yang keempat adalah scaling up strategi untuk UKM. Ya. Oke, kita masuk agenda pertama, company profile. Nah, ini adalah histori Garuda Food. Kita sudah tahun ini celebrate 35 tahun. Ya. Jadi ulang tahun Garuda Food itu diambil milestone dari pertama kali dimulainya merek Garuda dipakai. Namun sebetulnya kalau kita lihat tahun 958 sampai 79 kita mempunyai satu usaha yaitu pabrik tepung tapioka yang kemudian tidak berkelanjutan, ditutup, dan akhirnya milestone yang kita pakai adalah sejak tahun 1990. Nah, eh, saya pribadi bergabung di Garuda Food sejak 1994. Setelah lulus kuliah, 2 tahun saya kerja di grupnya Bukan Barang, kemudian saya join di Garuda Food 94 sampai sekarang. Ya. Jadi saya melihat perkembangan Garuda Food dari mulai kecil sampai dengan hari ini. Ya, kita selain Garuda, kemudian kita berkembang. Saya tidak jelaskan satu-satu ya, bisa dilihat. Kita mulai masuk ke Gary, kemudian kita masuk ke Pilus, kita masuk ke Oki Jelly, kita masuk ke Mounty, kemudian kita juga launching Coklatos, kemudian kita launching Clevo, ya. Kemudian saya mulai memimpin Garuda Food sebagai Presiden Director tahun 2012, dan kemudian saya launching logo baru yaitu di tahun 2015. Nah, kemudian di akhir ini kita meluncing beberapa produk yang kita kerjasama maupun yang kita akuisisi, yaitu yang pertama adalah dengan Hormel. Kalau adik-adik semua tahu dan Bapak Ibu tahu, Skippy Peanut Butter itu adalah produk yang kita bawa. Kemudian Gen itu dasarnya adalah movie film. Nah, salah satu movie film yang terkenal itu adalah Dilan, dan kemudian kita bekerja sama membangun produk-produk dengan memakai merek Dilan. Nah, kemudian tahun 2020 pada saat COVID kita mengakuisisi Mulia Bogaraya, produknya adalah Procis. Ya, sekarang Procis menjadi produk keju nomor satu terbesar di Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita juga meluncing beberapa hal yang terakhir tahun ini kita meluncing Coklatos Exquest. Ini ada di Sumedang. Kalau sebelumnya itu ada Gary Exquest di Surabaya. Eh,
Express ini adalah sebetulnya adalah kunjungan pabrik, namun kita kemas menjadi edu wisata yang akhirnya menjadi experiential marketing buat konsumen kita dimanapun juga berada. Dan kalau mereka bisa mengunjungi pabrik, selain melihat proses juga dia bisa melihat semua entertainment yang bersifat empat dimensi dan memakai augmented reality. Ya. Nah, minggu depan kita akan buka Coklatos Express di Sumedang. Oke, dan yang terakhir kita barusan Perancis ini join dengan Bell dari Prancis yang memiliki merek Laughing Cow. Ya, jadi mereka adalah perusahaan keju 150 tahun historinya dan terbesar nomor 1 di Prancis dan nomor 4 di dunia. Oke, next ya. Nah, ini adalah struktur perusahaan Garuda Food secara legal ya. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kalau Anda lihat ada QR scan, sebelah kiri Garuda Food, sebelah kanan adalah MDR. MDR ini adalah Rocis, dua-duanya ada QR. Kalau di scan, ini adalah link ke laporan keuangan yang setiap quarter kita laporkan ke Bursa Efek Jakarta ya. Nah, Garuda Food mempunyai 5 anak perusahaan yang mayoritas, yaitu GPT, Golden Bird Pacific Trading yang berpusat di Singapura, kemudian Garuda Beverage, kemudian kita mempunyai SNS, Sinar Niaga Sejahtera, perusahaan distribusi di seluruh Indonesia. Kemudian kita memiliki Mulia Bogaraya, Rocis, dan kita mendirikan juga Garuda Sehat, walaupun masih kecil, tapi kita berusaha masuk ke produk-produk consumer health dan jamu. Ya, kemudian kita memiliki beberapa anak perusahaan yang minoritas. Yang pertama adalah Barang Kulaan. Ini adalah online B2B untuk consumer good. Jadi kita tidak menjual barang langsung ke konsumen, meskipun konsumen juga bisa install apps kita. Namun target kita adalah toko-toko, warung atau retail bisa menginstall apps kita, barang kulaan, dan kemudian bisa membeli produk secara online. Kemudian kita memiliki perusahaan software distribusi. Ini adalah yang terbesar di Indonesia untuk FMCG. Kita memiliki minority juga. Kemudian dengan Skippy, Hormel, kita membentuk Hormel Garuda Food Jaya. Kita minoritas juga. Dan dengan Falcon, kita memiliki merek Dilan, joint venture dengan minoritas juga. Oke, next-nya. Nah, ini kalau kita lihat merek sebelah kanan adalah merek-merek kita. Kita memiliki total adalah 9 merek. Yang pertama adalah Garuda, yang kedua adalah Cherry, ketiga adalah Coklatos, keempat adalah Clivo, kelima adalah Rocis, keenam adalah Oki, kemudian ketujuh Dilan, dan kedelapan Monty, dan yang terakhir adalah joint brand Garuda Skippy. Nah, kemudian kalau kita lihat peta Indonesia, SNS, kita memiliki depots atau cabang itu yang dimiliki dan dirunning oleh Garuda Food sendiri, grup, yaitu melalui SNS 120. Selain itu, kita juga di kota-kota kecil ataupun di pulau-pulau yang kecil, kita nggak bisa jangkau sendiri mengenai skala ekonomis yang nggak masuk. Kita mempunyai 180 sub-distributor. Ya, kita bisa menjangkau coverage direct customer aktif 347.000 dengan delivery truck kita di atas 900 dan total salesman kita di atas 1.700. Ya. Kemudian di kiri pabrik kita, kalau dilihat kita memiliki 4 pabrik Garuda Food. 4 pabrik Garuda Food, sebagian besar ada di Jawa.
kita juga memiliki satu pabrik untuk coaches, dan kita memiliki 6 pabrik minuman, 3 di Jawa dan 1 di Sumatera, kedua di Sulawesi, kemudian ada 1 juga di Kalimantan. Ya. Selain itu, Garuda Food juga bekerja sama dengan 15 OEM factory di seluruh Indonesia. Oke. Nah, ini adalah produk-produk kita. Kalau adik-adik dan Bapak Ibu tahu, kita start dari kacang. Jadi nama corporate name kita Garuda Food juga diambil dari merek Garuda. Kemudian setelah itu kita masuk ke berbagai snack, kita masuk ke Pilus, dan yang terakhir kita masuk ke snack modern, yaitu dengan crunchy sub-brand. Kemudian kita memiliki biskuit. Biskuit itu dengan 2 merek, Coklatos dan Geri. Dan kita memiliki confectionery dengan merek Geri dan Garuda Ting Ting. Ya. Selain itu kita dengan cheese, berbagai macam cheese yang kita miliki. Nah, kemudian di minuman kita memiliki beberapa merek. Yang pertama adalah Coklatos Drink dengan powder. Kita memiliki coklat dan matcha. Kemudian untuk Oki Jelly kita memiliki Oki Jelly Drink. Dan untuk susu kita memiliki susu khususnya untuk target anak-anak, Clevo. Dan selain itu kita juga punya Coklatos untuk target remaja. Nah, yang terakhir adalah peanut butter. Kita memiliki merek Garuda Skippy dan Skippy. Kalau di kiri adalah produk-produk terbaru di kotak kiri yang mungkin bisa dilihat yang barusan kita launching khususnya di tahun ini. Oke, next ya. Nah, ini adalah kalau kita masuk ke topik landscape sales and fundamental. Nah, kalau kita lihat secara F&B, SME, small medium enterprise, ya, yang memproduksi food and beverage, berbagai macam produk, mulai dari snack, processed food, minuman atau traditional food, ya, biasanya tipikal dari micro to medium scale itu hanya melayani lokal dan domestic market. Namun ada beberapa produk juga bisa ekspor ke seluruh mancanegara. Nah, highlight yang kita lihat di produk-produk SME untuk F&B ini adalah ternyata dari data cukup banyak, yaitu 1,7 miliar juta SME, ya, menjadi salah satu SME sektor yang terbesar di Indonesia. Ya, F&B itu kontribusinya adalah 53,9% dari total SME seluruh Indonesia, jadi dari sumber yang lain juga. Dan kalau kita lihat dari sumber yang lain juga, proses food SME produk ini registrasinya mencapai hampir 56%. Nah, apa challenge yang dihadapi oleh F&B SME di Indonesia? Yang pertama adalah karena jumlahnya cukup banyak, adalah kompetisi yang sangat ketat, ya, dan harga maupun biaya adalah menjadi salah satu faktor yang penting. Yang kedua adalah peraturan pemerintah dan food safety compliance. Ya. Yang kita lihat makin lama pemerintah menaikkan standar untuk food safety makin ketat. Ya. Kemudian yang ketiga, perubahan yang cepat di konsumen preference, lebih ke apalagi yang di generasi muda-muda, ya, itu juga apalagi nanti mungkin di generasi alpha, ya, itu perubahannya akan sangat cepat. Dan yang terakhir
adalah logistik issue dan supply chain disruption di seluruh Indonesia. Ini kalau adik-adik tahu atau Bapak Ibu tahu semuanya itu logistik cost di Indonesia cukup tinggi untuk biaya logistik di Indonesia. Nah, kalau ini adalah tren dari masa ke masa tentang food and beverage, tentang flavor atau rasa, ya. Kalau kita lihat dari 2015 ke 16, mulai dari colorful food, ya. Kemudian 17-19 mulai ke indulgent fusion, ya, gabungan mulai dicampur-campur, ya. Kemudian di era COVID, ya, banyak masak di rumah, ya. Yang menarik trennya adalah masih coklat dan matcha mulai tren. Ya. Kemudian di tahun 2021, ya, ini juga lebih ke kue-kue, ya, kue. Kemudian di 2023 sampai 24 lebih ke sweet tofu itu lebih ke manis, ya, coklat, kemudian strawberry dan seterusnya. Dan 2025 mungkin dan seterusnya, ini salah satu tren yang menarik adalah healthy dan fresh. Nah, kalau kita lihat seperti ini tren. Oke, next-nya. Kenapa sih F&B ini menarik, ya? Eh, Alasan yang pertama adalah setiap hari setiap orang pasti makan, ya. Jadi demand-nya cukup stabil dan masif. Hanya akan shifting dari kategori atau dari tren rasa atau dari fresh product, itu adalah shiftingnya. Tapi setiap hari orang pasti makan dan minum. Ya. Yang kedua, F&B adalah salah satu the fastest growing di dalam UMKM juga. Yang ketiga, pada saat UMKM mau start, untuk F&B ini juga low entry barrier, meskipun ancamannya adalah kompetisinya sangat tinggi. Dan yang terakhir, uh, ternyata setelah kita lihat pemenangnya tidak hanya rasa atau produk yang terbaik, kadang-kadang juga kemudahan untuk membeli, itu menjadi salah satu kunci untuk menang dalam persaingan juga. Indonesia F&B industri ini berkembang selalu positif, ya, terutama didorong oleh perkembangan consumer taste, teknologi, dan sustainability demand. Oke. Nah, tadi yang saya katakan ini adalah yang intensif di sales fundamental di F&B, FMCG, terutama F&B yang FMCG adalah seperti ini. Kita harus punya warehouse dengan berbagai sistem yang ada. Kemudian kita mendistribusikan ke toko-toko. Kemudian yang terakhir adalah gimana kita mempunyai sistem dari mulai Salesforce automation maupun kalau ada online seperti barang pulaan, ya, itu yang kita lakukan di sales fundamental kita. Oke, next-nya. Nah, bagaimana dengan marketingnya yang kita lakukan? Oke. Nah, ini adalah satu perenungan yang klasik, mungkin bisa diklik langsung. Ada dua perusahaan yang klasik. Yang satu Del Monte, sudah 140 tahun. Ya. Awal tahun ini kalau nggak salah diumumkan di Canfood seluruh dunia. Tapi ada juga perusahaan seperti Hormel yang 135 tahun dengan Skippy dan lain-lain. Mereka tetap berkembang. Kenapa sih ada yang bangkrut, tapi juga ada yang berkembang. Nah, ini menjadi salah satu perenungan yang kita bisa nanti diskusikan. Oke, next-nya. Nah, ini yang kita bangun. Tagline Garuda Food adalah
leading innovation. Ya, kalau kita belajar sebelum masuk ke produk kita detail, tentang marketing itu paling klasik adalah 4P-nya Kotler, yaitu dari product, place, price, promotion. Ya. Kalau di modelnya Garuda Food, produk dan price itu masuk ke best value, place itu masuk ke apa namanya best network, dan promotion itu masuk ke best brand. Ya. Bagaimana kita membangun brand supaya baik. Nah, inovasi yang dilakukan di Garuda Food tidak hanya inovasi yang produk, rasa-rasa tentunya kita lakukan, namun juga melakukan inovasi proses. Misalnya aja tadi di apa namanya di sales kita memakai apps digital, di marketing kalau dulu kita contoh aja sebagai iklan, dulu banyak memakai TV, sekarang salah satunya memakai digital media. Itu adalah proses-proses inovasi yang dilakukan di Garuda Food. Dan yang terakhir, kita mulai membangun consumer engagement point, yaitu consumer experience. Dan yang akan kita launching minggu depan adalah di Sumedang dengan Coklatos Express. Ya. Kurang lebih kalau adik-adik atau Bapak Ibu sekalian sempat berkunjung di Sumedang, nanti akan melihat wahana-wahana digital seperti ini. Jadi ada innovation train, ada Coklatos X Gondola, ada Playful Green Space dan seterusnya. Ya, semoga suatu saat bisa mengunjungi ke Coklatos Express kita. Next. 1 biji 1 juta ya. Ini adalah guys, aku mau cari adik angkat lagi. Berhenti dulu. Kamu nggak jadi adik angkat aku? Yaitu di digital sosial media. Kak Willy udah nggak sayang lagi sama aku. Kita nggak usah lihat. Jangan dong. Kak Willy aku sepi banget tahu. Kenapa? Di klik semua bisa jalan semua. Kok dimakan, Celin? Lapar? Saya. Ya, ini adalah sekarang media sosial yang menjadi salah satu rekomendasi dan mungkin yang menarik dipakai untuk F&B untuk SME. Tapi aku lemes banget, jadi kayaknya. Oke, next. Nah, membangun brand itu adalah berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah storytelling produk, dan yang kedua adalah positioning. Gimana tentang produk kita, storytelling-nya, bagaimana kita melakukannya, gitu kan? Bagaimana kita membuat produk kita, kemudian apakah ada ingredient khusus, misalnya kalau coklat, apakah coklatnya berasal dari pure dari Indonesia atau dari negara tertentu, kemudian bagaimana kita memulai bisnis. Kemudian kalau saya lihat terakhir di pameran di Amerika dan di Eropa itu, menariknya adalah gini, ladies businessman itu jadi tren. Jadi mereka menulis bahwa ini adalah SME, small medium enterprise, yang dimulai pemiliknya adalah wanita. Itu menjadi tren juga, ini menjadi salah satu storytelling juga. Yang terakhir adalah gimana kita membangun emosi, apapun emosinya, dari caring, passion, dan family, dan seterusnya. Ya. Nah, itu contoh-contohnya. Tentang positioning, ya, kita lihat apa sih, siapa sih konsumen yang kita tuju, apakah middle up, middle low, apakah anak muda, ataukah anak-anak, ataukah orang tua, itu harus jelas. Ya. Kemudian baru kita melihat produk yang sesuai apa, kalau sesuai dengan budget kita. Dan kemudian kita juga tawarkan di positioning itu adalah benefit. Ya, benefit biasanya ada dua tuh, key benefit dari produk kita, maupun kadang-kadang emotional benefit juga bisa masuk. Oke, jadi kalau dilihat kesimpulannya, storytelling itu adalah membuat
masyarakat atau konsumen kita connect dengan kita. Ya. Positioning adalah membuat konsumen kita mengetahui mengapa memilih produk kita. Ya. Hal itu adalah dua hal yang mungkin harus dipikirkan untuk membangun brand. Oke, next-nya scaling up strategi. Next. Nah, Garuda Food salah satu strategi ya, scaling up strategi mungkin bermacam-macam ya. Yang pertama, kalau kita mempunyai perusahaan dari SMI mulai besar, biasanya kita membuat manufacturing yang lebih modern. Ya. Nah, distribusi di Garuda Food ini menarik. Dulu awal tahun 94 saya bergabung, tidak ada satupun distributor yang di luar pulau yang mau fokus jualan hanya produk Garuda Food. Karena produknya dianggapnya kurang begitu laku. Nah, dari situ mulai kita merintis, kita mencari partner, kemudian kita besarkan bersama-sama, kita taruh tim, dan setelah terjadi, kita ajak join. Jadi, SNS ini mempunyai partner dari sebagai shareholder sekarang nasional, itu dari berbagai dulu subdistributor kita seluruh Indonesia. Nah, ini adalah salah satu cara scaling up dari perusahaan kecil yang distribusinya hanya di Jawa Tengah, kemudian mulai membangun di kota lain, menaruh tim, kemudian makin besar kita juga kemudian mengajak partnership. Nah, itulah yang dilakukan oleh kita. Nah, yang terakhir kita lakukan itu adalah open platform dan kolaborasi. Sebagai contoh, dengan Dilan. Dilan itu basic bisnisnya adalah movie film. Dia membuat film-film di layar lebar. Kemudian kita diskusi, kita berdua yakin bahwa kalau Dilan ini ditaruh menjadi merek produk, bisa menghasilkan sukses di pasar juga. Dan akhirnya kita coba dan sampai sekarang cukup lumayan berhasil. Ya. Kemudian yang kedua, kita berpartner dari berbagai perusahaan dari berbagai negara. Kenapa? Mereka, misalnya contoh nih, General Mills, mereka memiliki potato corn. Kalau di Amerika itu dia memakai merek Bugles. Kemudian kalau di Eropa, dia bekerjasama memakai merek Lay's. Frito-Lay's. Ya. Dan di Indonesia ditawarkan ke kita, Garuda Food. Pertanyaannya, apakah Garuda Food tidak bisa membuat produk corn seperti ini? Jawabannya bisa, tapi tidak bisa seenak dia, karena mereka sudah berpengalaman lebih dari 100 tahun membangun produk ini. Jadi mereka mempunyai teknologi yang paling efisien dan kualitas yang paling bagus di dunia. Dan akhirnya dengan memakai merek Garuda, kita menjadi juara di ethical corn produk snack di Indonesia. Kemudian dengan Hormel, pabriknya di China, dia mengekspor produk stevia ke Indonesia. Nah, kemudian di Asia juga, dari China juga, kita bekerjasama dengan SMI di China untuk membuat produk ting-ting. Ting-ting itu adalah produk asli di Asia sebetulnya, bukan cuma Indonesia. Cuma di Indonesia ada beberapa jenis ting-ting yang khas, dan semuanya dibuat oleh UMKM dan handmade biasanya. Nah, dengan skala Garuda Food, kita mencari nih supaya bisa di-automate bagaimana. Tidak semua produk yang handmade bisa di-automate, tapi kita mencari produk-produk yang bisa di-automate. Nah, salah satunya adalah bekerja sama dengan pemain China, kemudian dibuatkan produk Garuda Ting-Ting dan dipasarkan di Indonesia. Dan kerjasama yang terakhir adalah dengan Bell, perusahaan Perancis,
dengan Procis kita. Jadi Procis sudah nomor satu merek di Indonesia. Namun kalau kita membuat produk-produk cheese yang levelnya lebih canggih, kita butuh partner. Jadi kita nggak bisa menguasai teknologi yang seperti mereka yang sudah 140 tahun lebih. Ya. Jadi ini adalah scaling up. Kalau dari awal mungkin dari SME kita menjadi perusahaan lebih besar dan akhirnya menjadi perusahaan nasional. Dan dengan open platform ini kita berusaha menjadi perusahaan dari nasional menjadi lebih besar dan menjadi perusahaan regional.